Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu yang saya hormati. Sebelum saya menyampaikan materi saya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf ya pindah lokasi. Ini bukan saya. Tapi Bu, gimana Bu saya? Langsung ya. Busit aja. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya menyampaikan materi saya akan terlebih dahulu menyampaikan beberapa hal ya. Yang pertama adalah saya berdiri di sini untuk niatnya untuk berbagi ya Bapak Ibu ya. Bukan berarti saya merasa sok pintar. Hai, halo. Ya, halo ibu-ibu masih bersama saya ya. Walaupun sudah ramah, tadi sudah terbentuk dari Ibu Kepala Sekolah, semoga bisa diambil hikmahnya, bukan diambil negatifnya ya Bapak Ibu ya. Ya, karena apa yang disampaikan beliau itu memang ada benarnya Bapak Ibu. Jadi kita ambil yang positif, ambil yang bagus. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa saya berdiri di sini menyampaikan materi bukan berarti saya merasa sok pintar, merasa saya guru penggerek, guru penggorok seperti yang disampaikan beberapa teman ya. Jadi bukan sama sekali ya Bapak Ibu ya. Ini adalah bentuk berbagi karena perlu diketahui bahwa di guru penggerak itu ada beberapa modul ya, ada modul 1, 2, dan 3 gitu ya Bu Siti ya. Nah, untuk modul 1 sendiri itu ada 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Dan di modul 1.4 ini Bapak Ibu, kami diwajibkan, ya saya ulangi, kami diwajibkan untuk berbagi Bapak Ibu ya. Jadi mau tidak mau, bisa tidak bisa, harus kami sampaikan ya. Begitu juga arahan dari teman-teman yang sudah dikunjungi dari pihak BGP kemarin. Jadi pihak BGP itu mengunjungi sekolah-sekolah yang memang ada guru penggeraknya. Beliau dari BGP menyampaikan bahwa apapun responnya dari teman-temannya, apapun responnya dari kepala sekolahnya harus tetap disampaikan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, saya berdiri di sini bukan berarti saya lebih pintar atau sok pintar atau sok menggurui, tidak sama sekali ya Bapak Ibu. Di sini tujuannya adalah berbagi dan belajar bersama. Baik, selanjutnya kita mungkin langsung bisa ke materi ya Bapak Ibu. Tidak apa-apa Bapak Ibu sambil mengerjakan PMN tidak apa-apa. Boleh Bu ya. Baik, Bapak Ibu, judul kita untuk materi hari ini adalah budaya positif. Sebenarnya ya Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan materi ini, saya yakin dan percaya di SMP 4 ini sudah terdapat banyak sekali budaya positif ya. Saya yakin itu, apalagi saya kan dari sini baru dari sekitar tahun 2019 ya. Jadi sebelum itu Bapak Ibu senior-senior saya di sini sudah terlebih dahulu di sini seperti Bu Sepri, Bu Deti, Bu Bari dan Pak Limin dan seterusnya ya. Pasti apalagi beliau itu memang sudah lama mengajar dibandingkan saya. Jadi saya yakin dan percaya Bapak Ibu justru jauh lebih mengerti, jauh lebih paham dan jauh lebih hebat daripada saya. Tetapi karena ini adalah suatu tuntutan, jadi tetap perlu saya sampaikan. Dan saya juga yakin dan percaya bahwa di SMP 4 ini memang sudah banyak Bapak Ibu budaya positif. Hanya mungkin perlu konsistensi dan terus peningkatan seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, untuk konsep utama modul budaya positif ini ada beberapa ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru, kedua disiplin positif, kemudian yang ketiga motivasi perilaku manusia, kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima 5 posisi kontrol, dan yang terakhir ini adalah segitiga restitusi. Ini ada yang saya skip ya Bapak Ibu, yaitu keyakinan kelas, karena saya yakin dan percaya terutama yang wali kelas pasti tadi sudah disampaikan oleh Bu Haji ya, oleh Bu Haji Barida, bahwa kami dulu itu bergilir Bu untuk jadi wali kelas gitu. Jadi untuk keyakinan kelas ini saya skip karena saya yakin dan percaya pasti Bapak dan Ibu sudah melakukannya terlebih dahulu ketimbang kami ya, begitu ya Bapak Ibu.
Oke, Bu Sylvie lanjut. Nah, slide yang pertama. Nah, jadi yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Baik, sebelumnya saya mau tanya-tanya dulu, ngobrol dulu ya Bapak Ibu. Paradigma itu apa sih yang menurut Bapak Ibu? Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa bantu saya kasih jawaban. Bu Sepri mungkin yang senyum-senyum dari tadi. Gimana Bu? Berat dibilangnya. Oh gitu ya, baru nanti dikirain nggak dapat makan siang gitu ya. Oh iya tadi lupa saya sampaikan kenapa sebenarnya ada tujuannya. Kenapa saya menyampaikan materi ini berbarengan dengan rapat ya Bapak Ibu. Karena saya tahu untuk mengumpulkan orang-orang sibuk ini cukup sulit ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi apalagi seperti Bu Sepri mungkin ada jadwal di tempat lain ya Bu ya. Nah, tapi alhamdulillah beliau luar biasa. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih dan sangat atas apresiasi Bapak Ibu semua ya. Bu Sepri yang sudah ada jam di tempat lain banget datang ke sini. Alhamdulillah Bu Mary mungkin ya Bu Mary ya. Iya, jadi terima kasih sekali. Kemudian kenapa saya campurkan dengan rapat? Karena saya saya menemukan kesulitan mungkin nanti untuk mengumpulkan teman-teman senior-senior saya di sini. Jadi saya biar kolaborasi gitu ya Bapak Ibu ya, bukan berarti rutin ini nggak mau modal bukan sama sekali ya. Ya, jadi perlu sampaikan di sini. Ini materi yang pertama yaitu tadi kembali lagi ke paradigma baru. Tadi siapa ya yang bisa bantu saya kasih jawaban kalian paradigma atau kalian? Kalau menurut saya paradigma itu cara pandang orang terhadap diri dan lingkungan yang akan mempengaruhi dalam berpikir, bersikap dan Keren sekali ya Bapak kurikulum kita ya. Iya, jadi paradigma itu adalah cara pandang ya Bapak Ibu. Keren sekali ya. Tulis sekali lagi kalau buat kali ini. Bentuknya harus dipakai loh, nggak boleh ya catatan kasihnya Pak. Tidak apa-apa. Memang kita tidak munafik ya Bapak Ibu ya. Sekarang adalah sekarang ini adalah dunia digital. Kita hidup di generasi Z, di era digital. Memang kita harus banyak searching ya. Jadi kali ini sudah mengaplikasikan ya, mengaplikasikan penggunaan digital. Jadi betul sekali Pak Lin ya. Jadi paradigma itu adalah cara pandang. Nah, pada kurikulum yang lalu Bapak Ibu ya, kita ada paradigma yang di kurikulum 13 ya. Nah, sekarang kita ada di pembelajaran dengan paradigma baru, cara pandang baru yang kita kenal dengan kurikulum merdeka. Sebenarnya tidak asing ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu saya yakin dan percaya sudah lebih paham dari saya. Apalagi seperti yang di SMP Muhammadiyah sudah ada ya Bu Sepri ya pelatihan untuk kurikulum merdeka ya. Baru beberapa kali. Ya, wah sudah keren itu sudah beberapa kali. Jadi paling tidak sudah ada masukannya Bu ya. Begitu ya Bu Sepri ya. Kemudian apa sih itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Wah, ini di sini ada profil pelajar Pancasila. Bu Uci bisa bantu saya Bu Uci, apa saja yang masuk dalam profil pelajar Pancasila Bu Uci? Kecil banget ya saya ya. Mungkin ada ibu lain yang bisa bantu. Undang mungkin Undang. Bu Devi PKN harusnya Bu ya. Terima kasih. Bu, profil pelajar Pancasila di kurikulum merdeka tidak ada PKN ya. Semuanya harus mengenal profil pelajar Pancasila. Oke, mungkin kali yang bisa Iya, Bapak Raya. Terus apa lagi Pak Lidin? Mandiri. Berkebinekaan global. Apa lagi Pak? bertukar kritis. Berpikir kritis. Apa itu? Kreatif. Ya, Bu
Kembali lagi Pak Lihin ini kayaknya yang mendapat plus terus ini ya. Terima kasih loh Pak Bang membantu saya banyak sekali. Jadi ada 6 profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah apa? Bukan, yang pertama berdiri beriman. Beriman, betul Bapak Ibu. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu sesuai dengan Pancasila kita sila berkeberapa Bapak Ibu? 1. Sila pertama, betul. Jadi kita harus berketuhanan. Jadi kita percaya adanya Tuhan, kita punya agama dan berakhlak mulia. Berakhlak mulia itu apa sih Mbak Eda? Bu Sepri, berakhlak mulia guru agama nih ya. Berakhlak mulia itu apa Bu? Akhlak mulia itu sama dengan anaknya baik. Anak yang baik, keren jawabannya Bu Sepri ya. Satu lagi Bu selain anak yang baik. Amanah ya, jadi mewarisi sifat-sifat baik ya Bapak Ibu ya. Itu tadi termasuknya punya sopan, punya santun, tanggung jawab, amanah, jujur dan sebagainya ya. Kemudian ada berkebinekaan global. Apa ya Bapak Ibu ya? Kalau kita lihat dari awal katanya adalah kebinekaan tunggal ikaan. Apa itu? Iya, kan punya guru PPKN juga ini. Gimana Bu? Iya, excellent jawaban Bu Desi ya, keren. Jadi berkebinekaan global itu adalah kita mencintai ya. Walaupun kita di Indonesia ini banyak sekali suku, ras dan agama, tapi kita tujuannya tetap satu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah apa lagi ya, Bu? Itu di situ ada mandiri. Masih di sebelah pertama bisa tidak? Ya. Mandiri. Mandiri itu apa ya Bapak Ibu ya? Mandiri itu adalah artinya tidak tergantung dengan orang lain, merdeka, ya. Jadi dia bisa mengendalikan dirinya sendiri tanpa harus bergantung dengan orang lain untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaannya, ya. Kemudian selanjutnya adalah berpikir kritis. Jadi dalam program pelajar Pancasila Bapak Ibu, kita diminta untuk membangun karakter anak-anak yang berpikir kritis, ya. Jadi mereka pikirannya maju, tidak malu-malu, mau maju, saya mau di depan, saya mau memimpin dan seterusnya, ya. Kemudian di situ ada kreatif, ya. Kreatif ya Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya anak-anak kita sudah punya Bapak Ibu ya, kreatif. Kemarin itu ditunjukkan pada waktu ini karena dibangun juga oleh Bapak lokal kurikulum ya, keren loh lokal kurikulum kita ini sudah membangun anak-anak untuk kreatif. Apa itu? Yang kemarin ada pentas seni, ya, ada tari-tarian. Apalagi pas hari guru ya, itu mereka kreatif sekali. Walaupun tidak menyewa baju, mereka buat sendiri, sigernya buat sendiri. Dan makasih loh buat Bu Barida dan Bu Desi sudah menyiapkan kostumnya ya. Itu keren, itu kreatif. Jadi kita memanfaatkan aset yang ada. Lanjut ke selfie ke yang kedua Bu. Nah, yang kedua yaitu disiplin positif. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke materi, saya mau tanya dulu kalau disiplin itu menurut Bapak Ibu apa ya? Ada yang boleh bantu jawab saya, Bapak Ibu? Ya, kalau dari Bu Silvi, disiplin itu mematuhi peraturan. Bu Uci boleh kasih pendapat, Bu Uci? Enggak, aduh. Bu Deni? Sama. Oh ya sama. Nah, itulah Bapak Ibu ya. Jadi dalam kita selalu mengait-ngaitkan disiplin itu dengan itu tadi peraturan. Kalau tidak taat maka dihukum, benar nggak? Benar kan ya? Tapi kita berpikirnya seperti itu. Jadi padahal disiplin itu bukan itu ya Bapak Ibu ya, bukan itu sama sekali. Jadi di sini dalam budaya kita makna disiplin dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, pasti ya. Padahal disiplin itu bukan itu Bapak Ibu. Nah, disiplin itu adalah merupakan satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran bagi seorang anak atau mungkin diri kita sendiri
untuk melakukan tindakan yang baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang berasal dari hati kita atau dari motif intrinsik ya. Jadi Bapak Ibu, nah apa tujuan kita sebagai pendidik Bapak Ibu? Sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin ya, sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Itu tujuan dari disiplin. Oke Bu Silvi, boleh ke slide selanjutnya. Oke, lanjut ke materi motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu, ini tadi berkaitan dengan yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah mengenai kedisiplinan tadi ya. Betul sekali. Jadi untuk terjemahannya sendiri, motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi motivasi itu sadar atau tidak sadar itu membuat kita melakukan suatu tindakan. Misalnya kita ya mau tidak sekolah, gitu ya, Bapak Ibu ya. Atau kita sudah datang tapi kita tidak masuk kelas seperti itu. Itu sebenarnya dalam diri kita sendiri, Bapak Ibu, ya. Dalam diri kita sendiri, apakah kita mau masuk kelas atau tidak mau masuk kelas. Nah, dari teori motivasi perilaku manusia ini, orang itu melakukan suatu tindakan atau seseorang itu melakukan suatu tindakan berdasarkan 3 hal, Bapak Ibu. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang tidak hanya berlaku untuk siswa ya. Mungkin saya yakin dan percaya untuk siswa kita atau siswa dimanapun, ketika mereka berangkat sekolah atau datang ke sekolah itu, mereka itu pasti yang motivasi yang pertama itu takut dihukum, benar nggak? Mereka jarang izin karena takut dihukum. Kalau diizin, terus nanti saya dipanggil Pak Solihin misalnya. Kalau saya izin, terus nanti saya dipanggil Bu Dewi. Takut diberi hukuman. Jadi anak-anak itu datang ke sekolah bukan karena mereka ingin dari dalam, saya ingin pinter, saya ingin sekolah, bukan yang pertama. Jadi karena takut dihukum. Begitu juga dengan Bapak Ibu tadi yang disampaikan oleh Bu Nisa ya, betul sekali. Jadi kalau misalnya kita sebagai guru, kita tidak disiplin, itu bukan betul kata Bu Nisa ya, itu tidak ada hukuman atau punishment dari saya atau dari Dina ya. Tapi Bapak Ibu itu kalau Anda semua atau Bapak Ibu semua datang ke sekolah itu hanya karena ketidaknyamanan, takut dihukum, nanti takut diomelin, Bu Nisa berangkatlah gitu kan ya. Saya datang ke rapat lah, nanti Bu takut bisa ngomel-ngomel, nanti nama saya dibawa-bawa ke rapat seperti itu. Nah itu yang jadi motivasi yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu motivasi yang kedua ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini Bapak Ibu, ini kita tanyakan, kita refleksi sama diri sendiri. Saya itu sebagai seorang pendidik datang ke sekolah itu karena saya ingin dipuji sama Bu Nisa atau karena saya pengen anak-anak itu senang sama saya, begitu? Nah, artinya ataupun misalnya seorang siswa datang ke sekolah, dia pengen, saya datang ke sekolah kan, saya hari ini kan jamnya Bu Dewi kan cantik, saya senang sama Bu Dewi, gitu misalnya. Atau saya senang sama hari ini saya mau masuk pelajaran agama, pelajaran Bu Endang. Karena apa? Karena Bu Endang orangnya baik, misalnya. Ya. Nah, jadi pengen dapat penghargaan dari Bu Endang. Nanti kan Bu Endang menilai, oh Rahel kamu rajin banget. Oh Siska, kamu tuh disiplin banget. Berarti rasa ingin dipuji Bapak Ibu. Kita juga sebagai guru seperti itu. Ketika kita melakukan suatu tindakan, ternyata saya tuh pengen loh kalau saya bersihkan sekolah itu pengen Bu Nisa lihat, cekrek foto kirim ke Bu Nisa misalnya ya. Atau apa-apa rapor dikit rapor Bu, saya udah ini loh, saya udah itu loh, begitu ya. Jadi itu adalah motivasi yang kedua, hanya ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Selanjutnya yaitu yang ini motivasi yang paling bagus ya Bapak Ibu, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri sendiri. Ini yang dimaksudkan dengan motivasi dari dalam atau motivasi intrinsik ya Bapak Ibu. Jadi kita ke sekolah itu karena saya adalah seorang guru. Tugas saya adalah sebagai pendidik dan sudah menjadi tanggung jawab saya
untuk menyampaikan ilmu, untuk menyampaikan apa yang mereka butuhkan. Saya harus mendidik anak-anak saya seperti itu. Bila kita seorang guru atau kita sebagai murid, saya pengen sekolah itu karena saya pengen pinter. Saya besok mau jadi ini, saya mau jadi itu. Jadi punya cita-cita dari dalam. Saya nggak mau bolos bukan karena saya takut dihukum Pak Solihin. Saya nggak mau bolos bukan karena pengen dipuji sama Bu Endang, tapi saya ke sekolah karena saya butuh pendidikan. Saya pengen pinter dan saya pengen jadi orang sukses. Walaupun yang ngomong sendiri juga belum sukses ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya slide selanjutnya Bu Silvi. Nah, jadi dari teori motivasi tadi Bapak Ibu, kita masuk ke dalam materi kebutuhan dasar manusia. Untuk setiap orang melakukan sesuatu Bapak Ibu, itu pasti punya tujuan. Seperti yang diutarakan oleh Dr. William Glasser, bahwa orang itu melakukan sesuatu itu pasti punya tujuan. Entah itu tujuan baik atau tujuan tidak baik, pasti punya tujuan. Nah, dari semua tujuan itu yang disebut dengan kebutuhan dasar manusia. Yaitu yang pertama, untuk kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua adalah kesenangan atau fun. Yang ketiga adalah kekuasaan atau power. Keempat, kebebasan atau freedom. Yang kelima adalah kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Ya. Jadi yang pertama yaitu bertahan hidup. Mungkin bukan mungkin ya, pasti ya. Pasti Bapak Ibu yang sudah lama mengabdi di SMP 4 pasti sudah pernah ya ketemu siswa yang suka nakalin temennya. Pernah nggak Bu Deti? Pernah, iya. Pernah nggak ditanya Bu Deti kenapa alasannya dia nakal? Ganggu temennya misalnya. Wah, iseng. Iseng. Kalau jawabannya iseng, kira-kira masuk kemana ya Bapak Ibu di antara 5 kebutuhan dasar manusia itu tadi? Yang mana? Fun, betul sekali, excellent jawabannya. Jadi pengennya fun, buat kesenangan dia, gitu. Jadi anak itu melakukan suatu kegiatan atau melakukan suatu tindakan, itu ada motivasinya. Itu tadi kalau jawabannya iseng, maka dia berarti karena kebutuhan dasar ingin kesenangan atau ingin fun. Tapi kalau misalnya ada jawabannya lain, kalau saya nggak mukul dia, kok dia mukul saya duluan, ya. Misalnya seperti itu jawabannya. Kira-kira kalau jawabannya seperti itu, yang mana Bapak Ibu? Bertahan hidup, betul. Jadi mempertahankan diri, ya. Jadi kita kalau saya nggak nyerang duluan, saya pasti diserang duluan, kan begitu ya. Jadi itu kebutuhan bertahan hidup. Atau mungkin kita teman-teman yang honor di sini juga melakukan ini ya, bertahan hidup, benar nggak teman-teman? Iya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita melakukan banyak kegiatan yang mungkin menunjang ekonomi kita untuk bertahan hidup. Sebenarnya bukan yang honor aja, yang PNS juga ingin bertahan hidup ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kekuasaan atau power. Ini pernah ada kita kasus siapa Bu Silvi yang waktu itu anak di Ivan ya namanya. Ivan yang gemuk. Ya Ivan. Nah Ivan itu waktu itu suka ngegein temennya. Nah ketika ditanya sama Bu Silvi dan saya, itu jawabannya apa Bapak Ibu? Ya saya loh Bu minta, dia yang takut. Nah dia yang takut. Jawaban itu Bapak Ibu berarti dia itu merasa punya apa? Kebutuhan dasar ingin kekuasaan, dia merasa kuat sehingga dia bisa menindas yang lain, begitu Bapak Ibu ya. Sehingga teman-temannya takut, duitnya dikasihkan. Berarti kebutuhan Ivan untuk mengambil uang pamannya secara paksa itu adalah bentuk dari kebutuhan kebutuhan dasar manusia yang berbentuk kekuasaan atau power. Kemudian selanjutnya ada yang kebebasan atau freedom. Misalnya tadi ya Bu Deti ya ditanya, kamu kok bukannya ngerjain tugas malah gangguin temennya tuh apa? Misalnya seperti itu ya Bu Deti. Jawabannya ternyata apa? Saya tuh bosen Bu belajar terus sama ibu misalnya gitu. Artinya dengan jawaban seperti itu Bapak Ibu bisa kita simpulkan bahwa dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu kebebasan. Mungkin dia pengen suasana belajar yang lain, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian yang selanjutnya adalah ini kebutuhan dasar yang paling dasar ya Bapak Ibu ya, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Ini sangat kita rasakan ya, ketika kita melakukan suatu tindakan atau
kegiatan, teman-teman merespon seperti hari ini ya. Hari ini saya minta waktunya Bapak Ibu untuk menyebut sudah rapat dengan Bu Nisa tadi, tapi masih berduduk di sini. Alhamdulillah saya sangat mengapresiasi sekali. Artinya Bapak Ibu semua ada rasa kasih sayang dengan saya, sehingga saya merasa diterima ya Bapak Ibu ya. Terima kasih, tepuk tangan buat kita semua dong. Oke, selanjutnya Mbak Sufi, slide selanjutnya. Nah, jadi konsep disiplin itu Bapak Ibu ada dua ya. Yang pertama itu konsep disiplin dengan identitas gagal, dan yang kedua nanti akan ada konsep disiplin dengan identitas sukses ya. Yang pertama, nah ini mungkin sering kita lakukan nih Bapak Ibu ya. Konsep disiplin dengan identitas gagal yaitu hukuman dan penghargaan. Coba sekarang kita jujur, siapa yang suka menghukum muridnya, pernah atau tidak? Pernah pasti ya. Iya, pasti kita pernah menghukum Bapak Ibu. Nah, ternyata Bapak Ibu, ya selanjutnya nanti dulu, ada juga yang pernah ngasih penghargaan. Misalnya ranking club dikasih hadiah, pernah? Pernah ya Bapak Ibu, pasti pernah dilakukan oleh Bapak Ibu semua. Dan Bapak Ibu tahu ternyata itu adalah disiplin dengan identitas gagal. Wah, kok bisa Bu Rustini? Kan penghargaan itu bagus, kan itu keren. Ternyata tidak Bapak Ibu. Selama ini saya juga berpikir bahwa penghargaan itu bagus, tapi ternyata itu salah Bapak Ibu. Dari ilmu itu saya dapat di pendidikan guru penggerak ini. Mungkin bagi beberapa orang Allah menggerek, menggoreng gitu ya. Tapi ternyata banyak yang saya dapatkan Bapak Ibu ya. Termasuk keberanian berbicara Bapak Ibu. Saya kalau misalnya di depan orang itu saya suka nervous loh Bapak Ibu. Asli, saya ini orangnya introvert dan nervous kan. Tapi karena ini wajib dan harus, jadi saya bisa gitu dan mau dan berani gitu ya. Padahal ini saya ngomong di depan-depan senior saya, ampun suhu kan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk hukuman itu yang pertama itu hukuman itu menyakitkan Bapak Ibu. Bener nggak? Baik itu secara fisik maupun secara psikis ya. Ini memang betul real. Saya pernah ngobrol dengan anak ini yang dulu juga alumni suatu sekolah dan sudah berhenti, dia kerja bacak di sawah saya. Dia cerita seperti ini. Oh Pak Kai bisa gawe nganu ngukum aku pas kali ini. Lah Mama, masalahmu apa? Saya bilang, masalah kamu apa kalau bisa dihukum? Ya waktu itu rambut saya panjang gitu kan. Oh, berarti kamu tidak mematuhi peraturan. Iya, tapi ternyata hukuman itu masih menyakitkan dia Bapak Ibu. Sampai puluhan tahun dia sudah lulus sekolah, masih membekas Bapak Ibu. Kalau hukuman secara fisik mungkin kita pukul atau kita jewer, itu paling mungkin 1 minggu udah selesai ya, betul. Tapi kalau untuk hukuman secara fisikis ternyata membekasnya itu lama Bapak Ibu. Bahkan sampai dia sudah punya anak, masih ingat. Dan yang diingat kok yang nggak pas waktu itu, Pak itu ngasih saya ini, Pak itu capek-capek hujan-hujan tetap datang ke sekolah gitu ya, buat ngajar saya. Ternyata enggak. Karena kenapa? Menyimpan rasa trauma Bapak Ibu. Jadi dia merasa sakit dan trauma. Kemudian hukuman yang kedua itu membuat siswa tidak nyaman. Ya kalau itu pasti ya, kita aja kalau dihukum pasti nggak nyaman, nggak enak lah. Temannya suruh belajar, kita suruh berdiri angkat kaki, begitu misalnya ya. Jadi pasti tidak nyaman. Kemudian itu tulisannya ke bawah ya, yang A-nya ya Mbak Silvi ya. Ya, belum Mbak, masih itu. Yang ketiga yaitu memaksa Bapak Ibu. Hukuman itu bersifat memaksa, betul. Mau tidak mau harus dilakukan. Kemudian yang efek yang selanjutnya adalah murid menyembunyikan kesalahan, betul. Karena apa? Takut gitu. Contoh, tadi ini pernah ada kasus dari Bu Enjang ya Bu Enjang, betul. Seorang anak, tidak perlu saya sebutkan namanya. Waktu itu dia dalam keadaan posisi kepepet mungkin ya, begitu bahasa kita. Siapa orang kepepet tadi? Akhirnya dia menyembunyikan uang kas. Dan ternyata dia itu tidak mengakui. Ketika ada temannya yang melapor, ya, itu dia baru iya bu, begitu. Dan awalnya itu dia malah pura-pura kehilangan Bapak Ibu, begitu. Jadi yang hukuman itu pasti dia sifatnya menyembunyikan kesalahan, karena kita takut dihukum kan. Jadi kita takut dimarahin gitu. Jadi dia menyembunyikan kesalahannya
supaya dia dibenarkan, begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah murid menjadi rendah diri, Bapak Ibu. Ya pasti Bapak Ibu ya, kalau kita duduk kok temennya kita dihukum, temennya duduk, katanya pasti kita merasa rendah diri, kita jadi dicemooh teman-temannya. Oh, itu pasti Ryan, udah biasa Bu, dia mah gak masuk gitu ya. Nah, teman-temannya juga jadi meng-underestimate dia, sehingga membuat dia menjadi rendah diri. Kemudian yaitu yang selanjutnya adalah penghargaan, Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu, penghargaan itu tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Ini membuat semua sistem itu terhenti. Ya, terhenti. Dia tidak berjalan. Kenapa? Karena yang merasa dihargai, merasa sombong, yang tidak dihargai merasa rendah diri. Kemudian yang kedua yaitu penghargaan itu merusak hubungan, Bapak Ibu, punya sifat iri. Pasti Bapak Ibu, ya itu pasti. Kenapa? Saya pernah seorang anak yang sedang sering ranking gitu ya. Sering ranking itu dia cerita, dia itu jadi dijauhi sama teman-temannya. Tuh circle-nya itu tuh. Circle-nya anak-anak pintar, kita circle-nya anak-anak bodoh, begitu ya. Nah, jadi teman-temannya punya rasain, alah, yang kon maju loh, yang kon maju pasti ya kalau Bu Devi artikan terus tentang ayu, pintar gitu ya, Bu ya. Pasti gitu. Pasti kalau yang dipanggil sama Bu Rustin itu pasti ya Siska terus, tentang dia lincah pintar ngomong, kan gitu. Kenapa? Yaitu punya rasa iri hati. Kemudian selanjutnya yaitu menghukum dengan sistem ranking. Nah ini Bapak Ibu, ini sudah diterapkan oleh pemerintah ya. Mulai K13 kita tidak ada rankingnya Bapak Ibu, meskipun tetap ada penghargaan di Lager tetap ada rankingnya ya, tapi tidak kita sampaikan ke kelas. Kenapa? Nanti yang pinter bersombong diri, yang merasa bodoh rendah diri, begitu Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah menghentikan kreativitas, betul. Dia nggak kreatif lagi. Kalau yang pinter ya pasti itu aja. Yang dipanggil Bu Devi paling ya itu aja. Yang disayang Bu Mary paling ya itu aja. Begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah merampas hak menghargai diri. Nah, secara tidak langsung Bapak Ibu, penghargaan itu kita adalah merampas hak menghargai diri. Oh, alah, ranking 1 juga, dapatnya cuma buku 5. Nah, begitu. Itu yang dimaksud dengan merampas hak menghargai diri. Jadi, berarti kalau ranking 1 cuma dapat buku 5, seharga buku 5 itu. Begitu, ya. Oke, lanjut Bu Silvi ke slide selanjutnya. Yang selanjutnya adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi di identitas gagal ada 2, di identitas sukses juga ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama adalah konsekuensi. Konsekuensi itu apa ya Bapak Ibu? Konsekuensi itu adalah suatu bentuk tindakan yang akan dilakukan jika peraturan yang ada dilanggar. Begitu kan ya kira-kira? Nah, jadi konsekuensi sendiri itu akan memberikan beberapa efek. Yang pertama adalah penguatan jangka pendek. Betul, misalnya kita bikin keyakinan kelas. Kalau datangnya terlambat 15 menit, maka kamu harus tinggal di kelas 15 menit sebelum istirahat. Nah, seperti itu. Begitu aja. Tapi kalau misalnya kita nggak ngawasin, ya dia nguyuh ke kantin kan gitu ya. Jadi penguatannya cuma dalam jangka pendek. Itu aja, waktu dihukum itu aja. Besok lagi udah lupa sama konsekuensinya. Kemudian yang kedua adalah monitoring berkelanjutan. Ini yang selanjutnya stimulus tersebut aneh ya. Sama aja begitu ya, no? Terlalu jauh ya. Oke. Perlu monitoring berkelanjutan. Jadi kalau untuk konsekuensi Bapak Ibu, kan kita misalnya tadi anak terlambat 15 menit harus tinggal di kelas 15 menit. Ya kita nungguin Bapak Ibu ya. Kita memantau benar nggak si Dira itu masih di kelas selama 15 menit sebelum masuk kantin, selama istirahat. Itu kita tunggu ya Bapak Ibu. Nah, itu yang dinamakan dengan monitoring berkelanjutan. Kemudian adalah stimulus respon. Jadi setiap kita kasih kamu mengerjakan tugas 3 kali lipat misalnya. Oh, berarti dia kerjakan tugas. Kamu tinggal di kelas selama 15 menit. Berarti itu adalah stimulus respon. Kita kasih rangsangan, kemudian dia merespon. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah murid menghormati peraturan. Betul Bapak Ibu, ketika ada konsekuensinya, murid ini
pasti menghormati peraturan. Wah, saya takut nanti kan udah kita berbuat keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelasnya saya langgar, nanti saya kena konsekuensi. Jadi sehingga dia menghormati peraturan yang ada. Kemudian yang selanjutnya adalah kehilangan waktu untuk merenung kesalahan. Ya betul, karena dia sibuk melakukan kegiatan konsekuensi itu tadi, sehingga dia kelupaan, kehabisan waktu untuk berpikir kesalahan saya di mana ya, saya kenapa ya, begitu. Bu Dewi, itunya dikasihkan ya. Oke, selanjutnya adalah restitusi Bapak Ibu. Jujur saya mendengar kata restitusi ini adalah setelah saya ada di pendidikan guru penggerak Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah ada yang pernah mendengar itu restitusi? Ya mungkin Bu Sylvia sudah lebih dulu di CGP. Apa itu Bu restitusi Bu? Iya, bagus sekali jawabannya, keren Bu Sylvia. Jadi proses dialog Bapak Ibu ya. Restitusi itu adalah proses dialog kita kepada siswa yang punya kesalahan untuk memperbaiki kesalahan sehingga dia bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Bukan dengan hukuman yang lebih kuat ya, tapi dengan karakter yang lebih kuat. Apa saja yang efek dari restitusi? Yang pertama adalah murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi restitusi ini lebih menekankan kepada motivasi yang ada dalam dirinya sendiri, sehingga dia akan bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, bukan dengan orang lain. Ya, apa yang dia lakukan? Kalau saya misalnya terlambat, nanti saya begini, gitu. Jadi dia sudah punya di sini dalam dirinya, dalam pikirannya bahwa dia akan apa yang akan dilakukan. Kemudian untuk restitusi itu adalah fokus pada pemecahan masalah. Betul sekali yang disampaikan Bu Silvi. Jadi untuk dalam proses restitusi Bapak Ibu, kita bukan menghitung kesalahannya Bapak Ibu, tapi bagaimana pemecahan masalah yang ada. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah murid menghormati dirinya dan orang lain. Menghormati dirinya, artinya apa Bapak Ibu? Dia bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Dia membuat dia tidak dihinakan. Dia membuat dia tidak dianggap rendah. Kalau jadi pembolos, tukang terlambat, tukang nyontek, kan itu dianggap rendah. Betul Bapak Ibu ya? Begitu. Nah, jadi dia menghormati dirinya dan juga menghormati orang lain. Dia tidak melakukan kesalahan kepada orang lain. Dia berusaha sebaik-baiknya untuk tidak menyakiti orang lain, tidak merendahkan orang lain dengan apapun, dengan kata-kata, dengan psikis kita, atau jangan-jangan nanti, wah teman-teman saya sakit hati dengan apa yang saya ucapkan, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah membuat murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Betul, karena di restitusi ini tidak ada hukuman Bapak Ibu. Jadi karena tidak ada hukuman, mereka bersemangat memperbaiki kesalahan. Oke, selanjutnya Bu Silvi. Nah ini Bapak Ibu, ini ada perbedaan. Ini saya kasih satu contoh kasus ya. Kasusnya ini adalah siswa sering tidak mengerjakan PR. Itu agak ini ya Bu ya. Oke. Yaitu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kasusnya adalah siswa sering tidak mengerjakan PR. Jadi kalau kita hukuman Bapak Ibu, hukuman adalah guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Itu ternyata bentuk hukuman Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah guru marah dan murid menjadi takut. Kalau sudah dimarah-marah terus dihukum, itu namanya kita sudah marah-marah terus memberikan hukuman, berarti kita sudah menghukum. Itu bentuk hukuman. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi. Nah ini lebih baik ya daripada hukuman, tapi berbagi banget gitu ya. Ya tengah-tengah. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya pada jam istirahat atau 3 kali lipat. Kemudian yang kedua, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Betul, itu tadi yang saya sampaikan di slide sebelumnya. Nah, yang paling bagus adalah restitusi Bapak Ibu. Guru menanyakan keyakinan kelas dan dirinya dan membantu siswa memecahkan masalah. Jadi kita nggak cuma ngasih hukuman, nggak cuma ngasih konsekuensi, tapi kita tanya, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Kenapa alasannya? Nah, setelah nanti dia jawab bla 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 bla, kita tanya,
Oh iya sih, melakukan kesalahan itu wajar Bapak. Nah, Ibu juga pernah tidak mengerjakan PR, temanku juga ada. Tapi kamu masih itu Kak, bagus atau tidak perbuatan kamu seperti itu ya. Nah, tapi setelah itu baru kita carikan solusinya. Kemudian efek selanjutnya adalah guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Oke, selanjutnya slide-nya Bu Selvi. Nah, ini 5 posisi kontrol Bapak Ibu ya. 5 posisi kontrol kita sebagai guru Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita sebagai penghukum. Mari kita berefleksi diri ya Bapak Ibu, di mana posisi kontrol kita. Apakah kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, apa yang paling bagus adalah manajer ya. Penghukum itu tadi kita hanya memberikan hukuman tanpa meminta persetujuan dari siswa Bapak Ibu ya. Kita misalnya tadi siswa tidak mengerjakan PR, langsung dimarah, suruh berdiri di depan bendera selama 10 menit. Itu berarti kita bertindak sebagai penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah, misalnya seperti ini, tadi siswa tidak mengerjakan PR. Kok kamu gak ngerjain PR lagi sih? Ibu kecewa loh sama kamu. Ibu loh udah capek ngingetin kamu, tolong ngertiin ibu sih nak. Nah seperti itu. Itu berarti kita adalah pembuat rasa bersalah. Kemudian yang selanjutnya adalah kita posisikan diri sebagai teman. Itu kita ucapkan Bapak Ibu. Kamu ulang ngerjain PR lagi loh. Maunya gimana sih? Kali-kali kerjain PR yang benar, kerja PR itu dikerjain. Nah, kan mau ngerjain PR lagi kan? Nah, itu kita berarti posisikan kita sebagai teman. Kemudian selanjutnya adalah pemantau. Pemantau itu tadi kita memberikan konsekuensi Bapak Ibu. Baiklah, kalau kamu tahu kesalahan kamu tidak mengerjakan PR, maka kamu harus mengerjakan PR itu sebanyak 3 kali. Nah, seperti itu berarti kita sebagai pemantau. Dan yang paling bagus adalah sebagai manajer ya Bapak Ibu. Ini berkaitan dengan restitusi tadi. Kita bukan cuma mencari kesalahannya, tapi kita lebih kepada mencari solusinya dan tindakan apa yang akan dilakukan. Oke, slide selanjutnya Bu Silvi. Biar gak lama banget ya. Baiklah, nah ini yang disebut dengan segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Segitiga restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Itu diutarakan oleh Diana Anderson di bukunya ya tahun 2004. Jadi untuk segitiga restitusi Bapak Ibu ini ada 3 tahapan ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Itu tadi. Kita tanyakan dulu Bapak Ibu, kamu kenapa kayak Ibu lihat kamu tadi tidak mengerjakan PR ya. Kenapa? Alasannya kenapa? Diceritakan dulu. Biar dia cerita Bapak Ibu. Misalnya dia jawab, "Bu, saya tadi malam tuh ketiduran, atau kemarin saya tuh mainnya sampai sore sehingga saya lupa mengerjakan PR." Nah, itu berarti kita sudah menstabilkan identitas ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan salah. Jadi Bapak Ibu kita tanyakan setelah tadi, ya betul, Ibu juga pernah gak mengerjakan PR, temanku juga ada. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi yang kamu lakukan itu baik atau tidak? Nah, bisa kita jawab nanti pasti tidak baik Bu. Kenapa tidak baik? Gitu ya, kita jelaskan. Kemudian yang selanjutnya adalah apa Bu? Besar tadi Bu, atas saya. Yang gede. Yang setelah validasi tindakan salah. Ya. Menanyakan keyakinan yang terakhir Bapak Ibu. Nah, di sini kita buat apa solusinya. Kita tanyakan. Nah, kamu hari ini sudah tidak mengerjakan PR dan kamu tahu itu salah ya. Kamu selanjutnya Ibu mau tanya, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Nanti dia pasti akan jawab Bapak Ibu. Iya Bu, keyakinan kelas kita kan adalah kalau kita harus selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh guru selama itu baik misalnya. Nah, itu di situ kita tanyakan Bapak Ibu, oh sudah tahu, berarti resolusinya seperti itu. Selanjutnya, Bu Sepri ada yang lucu? Ya, maaf. Iya. Kalau boleh tanya nggak guru sini? Iya. Boleh bertanya nggak waktu saya ngasih apa nanti? Iya nanti Bu, nanti akan saya kasih Cepetan ya. Iya. Iya, nanti keburu lupa. Ini nanti bisa di-share ke
grup boleh ya. Tadi sampai mana tadi? Oh ya, sampai itu tadi yang pada menanyakan dia. Nah, kalau sekarang kamu sudah tahu kamu salah, kira-kira bagaimana solusinya? Biar kamu besok tidak ada lagi kata tidak mengerjakan PR. Nanti dia akan jawab Bapak Ibu. Bukan kita yang memberikan solusi, tapi mereka mencari solusinya sendiri. Kita hanya menawarkan. Nanti dia jawab. Iya Bu, saya berarti kalau tidur jangan malam-malam. Atau saya mengulang pelajaran sebelum pelajaran ini sehingga saya tidak lupa kalau ada PR. Seperti itu. Baik, begitu saja mungkin ya Bu. Bu Silvi, boleh di-share videonya ya di YouTube. Saya bisa nggak Bu? Nah, ini akan saya berikan gambaran video ya Bapak Ibu ya di bagaimana cara menggunakan segitiga restitusi ini ya Ibu Bapak, biar kita tidak bertindak sebagai penghukum, kita tidak bertindak sebagai pembuat rasa bersalah. Kita di download Bu. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, mari kita tonton videonya bersama-sama ya. Bisa di skip aja di depan-depan Bu. Bunyi nggak? Debbie serius senang. Ya Allah, emang ada mobil ya? Saya berpikir dia nggak mau. Itu loh, di situ ada kursi. Saya nggak apa-apa. Kasihan bener saya lihatnya. Kayak gini. Aku nak pindah nggak usah katanya. Pindah sedekah. Iya, pulang nggak dikit. Kita lihat bagaimana sih langkah-langkah segitiga restitusi itu, biar kita memahami video guru ini, tapi kita memahami dari video ini. Saya tidak percaya. Terus ya, sampai ini kan? Soalnya pernah dilihat ini. Kalau tidak bisa bunyi berarti tidak bisa ditonton. Ditonton nggak bisa ditonton. Oh ya, Jadi grup aja, dibagiin ke grup SMP 4 itu nanti lihat masing-masing maksudnya. Oh ya boleh. Komennya masing-masing. Kalau nggak bisa di situ Ya, nggak ada suara. baik Bapak Ibu, mohon maaf ini karena ini tidak bisa dibunyikan, hanya bisa diputar. Jadi nanti akan saya share di grup ya Bapak Ibu ya. Atau sudah di linknya sudah dibagikan oleh Bu Silvi. Terima kasih Bu Silvi. Baik, sambil kita Bu Silvi membagikan linknya, kita mau buka sesi tanya jawab Bapak Ibu ya, tidak banyak-banyak karena waktunya sudah siang, nanti takutnya keburu lapar. Untuk 2 penanya saja Bapak Ibu. Tadi mana Bu Hajah yang mau tanya tadi? Lagi keluar. Atau atau mau mungkin untuk guru yang lain dulu ya, karena Bu Hajah sedang keluar. Boleh Bapak Ibu, silakan. Nah, Oh ini iya, Bu silakan Haji. Bu Endang. Ayo Bu Haji. Saya nomor 2 ya berusin ini. Oke, siap-siap. Ya. Yang ingin saya tanyakan yang pertama, apakah metode tadi bisa dilakukan ke semua siswa? Karena gini, siswa itu kan punya karakter masing-masing. Iya. Ketika dalam satu kelas itu nggak mungkin dong sama. Ya. Pertanyaan saya, karakter seperti apa yang bisa kita masuki tadi? Apa tadi? Kita masukkan dalam restitusi itu tadi. Iya. Oke. Kan ada misalnya untuk restitusi itu tipe karakter yang seperti apa, terus untuk yang apa tadi sebelum restitusi 5 posisi kontrol atau apa? sebelumnya ada 2 restitusi dengan Konsekuensi. nah itu karakter siswa seperti apa? Oke. Baik, terima kasih keren sekali jawab pertanyaan dari Bu Endang ya. Jadi yang pertama adalah apakah ini bisa diterapkan ke semua siswa? Mengingat karakter semua siswa itu berbeda-beda gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk restitusi itu tentu saja bisa Bapak Ibu ya. Jawabannya bisa atau tidak bisa. Kenapa? Karena restitusi ini kita mengikuti problem yang ada Bapak Ibu. Dan itu memang sudah disesuaikan, dan makanya kita ada yang namanya tadi disampaikan oleh Pak Soli tadi, paradigma baru tadi ya. Itu adalah pendidikan yang berpusat pada murid, yang kita sesuaikan dengan karakter murid kita. Jadi kalau misalnya segitiga restitusi itu ditanyakan bisa atau tidak, bisa. Kemudian yang ditanyakan adalah tadi nilai kebajikan seperti apa gitu ya Bapak Ibu.
Bu Ina. Karakter siswa. Oh, karakter siswa apa yang harus kita tanamkan begitu? Bukan, yang sesuai, yang cocok untuk restitusi. Itu Oke, karakter siswa. karakter yang cocok untuk segitiga restitusi. Jadi itu kita menilik kepada yang namanya kebajikan universal, Bu Ina. Nah, jadi di dalam kebajikan universal itu sebenarnya ada banyak ya Bapak Ibu ya, ada 7 atau 6 Ibu Siti. Ya, banyak sekali, tapi yang sedang kita pakai sekarang ini adalah profil pelajar Pancasila, Mbak Endang. Jadi kita sesuaikan saja Mbak Endang. Misalnya tadi itu tidak mengerjakan PR ya. Kira-kira Mbak Endang itu kalau dari profil pelajar Pancasila itu masuk ke mana Mbak? Apakah dia kreatif? Apakah dia mandiri? Apakah dia berkebinekaan global? Atau berpikir kritis? Atau yang berakhlak mulia Mbak? Tadi udah jawab ya, berakhlak mulia itu apa saja kata Bu Sepri tadi? Yang termasuknya apa tadi Bu Sepri yang berakhlak mulia tadi? Sopan santun begitu ya Bu ya? Gitu. Jadi kalau untuk konsekuensi dengan restitusi, kalau konsekuensi itu kita belum memasukkan karakter Mbak. Jadi kita belum memasukkan konsekuensi itu hanya bentuk tindakan dari apa yang sudah dia lakukan, begitu. Jadi untuk memasukkan karakter itu kita tentu saja menggunakan restitusi itu tadi. Jadi nanti kita tanya, Bapak Ibu di sini sudah pernah bayar belum pernah jadi wali kelas? Belum. Oke, jadi untuk kalau mungkin yang sudah jadi wali kelas seperti Bu Deti, mungkin jadi sini yang wali kelas Bu Deti, oh ini pernah ya Pak ya. Jadi pasti sudah pernah membuat keyakinan kelas ya Pak ya. Nah, di dalam keyakinan kelas itu kan kita tanamkan karakter-karakter yang ingin dituju Mbak Endang. Nah, itu yang kita tanyakan. Jadi karakter apa yang dia inginkan? Kamu pengen jadi orang seperti apa? Saya pengen jadi orang yang rajin Bu. Nah, itu kan karakter berarti kebajikan universal tuh Mbak Endang. Nah, berarti itu karakter yang kita tanamkan untuk segitiga restitusi tadi. Nah, kamu berarti sudah melanggar rajin itu tadi, begitu. Oke, cukup jelas, Mbak? Jelas. Oke, silakan Bu Haji. Pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin bertukar pikiran, maksudnya Sharing ya. Bu Rustini. Tadi Bu Rustini mengatakan kalau anak-anak itu harus kita baiki. Anak-anak kalau tidak mengerjakan PR, ibu dulu loh. Nah, seperti itu. Kan Bu Rustini mengatakan seperti itu. Tapi itu untuk Bu Rustini. Seandainya saya dulu nggak mengerjakan PR, jadi saya menyampaikan ke murid itu nggak seperti itu. Oh iya. Jadi anak-anak harus, karena ibu dulu nggak mengerjakan PR, itu gimana itu cara solusinya? Nah, itu tadi Bu. Iya, karena beda-beda yang kita alami itu tadi. Nah, jadi Ibu, itu tadi hanya sebuah contoh percakapan saya ya Bapak Ibu ya, Bu Farida ya. Jadi yang kita sampaikan itu bukan berarti saya juga nggak kerjakan PR aja, tapi artinya setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan. Itu yang perlu digarisbawahi Ibu. Jadi mungkin kita perlu pemahaman lebih ya untuk segitiga restitusi ini ya. Karena kalau kadang-kadang kita mesti berpikir, Allah Rustini kamu aja di SMP 4, mana bisa diterapkan kayak gitu. Nah, ya pasti Mbak Bu, itu bukan hal mudah, bukan semudah membalikan telapak tangan, sama sekali tidak. Makanya di guru penggerak itu ya, itu disampaikan visi misi Ibu atau sekolah impian Ibu 5 atau 10 tahun mendatang. Jadi pemerintah tuh sudah mengukur Bapak Ibu, pengibasan itu tidak mudah, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jadi kalau misalnya tadi Bu Farida, saya kan rajin kerjain PR, berarti mungkin kata-kata yang disampaikan Bu Farida seperti ini Bu. Oh iya nah, kamu tidak mengerjakan PR, ya berarti kamu melakukan kesalahan. Ya tidak apa-apa, semua manusia pernah melakukan kesalahan. Teman kamu juga ada yang tidak mengerjakan Maksudnya PR. itu ujungnya tidak semua manusia itu, jangan Bu Rustini sampaikan lagi itu loh, jangan ditambah berlebihan. Karena maksudnya semua orang itu melakukan kesalahan. Maksud saya seandainya Bu Rustini lanjut selanjutnya presentasi seperti ini, jangan disampaikan semua manusia melakukan kesalahan, itu tidak perlu kata-kata itu disampaikan kalau menurut saya. Gitu. Kata-kata Bu Rustini selanjutnya kalau
presentasi. Ini kan kita di sini. Iya. Tapi Bu Rustini kan presentasi di Iya, depan betul. Iya. ini kan yang menilai kan. Iya. Iya, itu kata-katanya aja. Kalau maksudnya itu sudah benar. Cuman tolong kata-kata Bu Rustini tadi ya agak di kata-kata Maaf Bu, itu adalah memang ada ya Bu ya di langkah-langkah segitiga restitusi ada Iya, ya. ada langkah, Jadi tapi maksud saya Bu Rustini itu jangan terlalu berlebihan menambah semua orang melakukan kesalahan itu loh, itu katanya itu. saya ini Jangan berlebih. videonya saya yang tidak hidup ya, nanti boleh ditonton ya Bu Farida. Jadi memang begitu Bu, itu adalah cara kita menstabilitaskan keadaan tadi ya, menstabilitaskan identitas tadi Bu. Jadi adalah di restitusi itu adalah bukan kita memaklumi sebuah kesalahan, tapi artinya kita mengakui bahwa kesalahan itu memang terjadi pada setiap orang, seperti itu Bu. Ya begitu. Tapi dan itu memang ya semua orang yang salah, betul. Kan kalau memang semua orang bisa salah Bapak Ibu. Jadi di situ memang ada langkah-langkah seperti itu Bu Harus Farida. mengatakan semua orang itu salah. Ya maksudnya begini Bu, itu hanya bentuk salah satu kalimatnya. Atau kalau memang Bu Farida tidak berkenan mengatakan itu, boleh pakai kata yang lain Bu. Misalnya boleh kasih contoh ya. Bukan saya yang tidak berkenan, saya ini ngasih tahu Bu Rustini. Maaf Ibu. Bukan saya ini hanya memberikan tanggapan untuk Bu Rustini. Saya bukan tidak berkenan, kata-kata itu tuh bukan. Oke, baik. Kritis sekali ya Bapak Ibu. Terima Bukan saya kasih. tidak berkenan. Iya, jadi ini saya adalah menyampaikan begitulah langkah restitusi Ibu. Jika Ibu memang belum mau atau memang belum tidak setuju dengan segitiga restitusi, boleh pakai metode lain Bu. Bukan tidak. Bukan. Gini Bu Rus, biar saya garis tengahi ya. Maksud Bu Farida itu kalimat apa namanya? Semua manusia itu pernah punya kesalahan, itu kalau bisa jangan disampaikan. Karena mungkin nanti kita untuk anak-anak ya, nanti anak-anak itu selalu nggak apa-apa, salah aja. Lawang semua orang juga pernah salah. Itu cuma itu. Kalau semua yang lainnya udah oke gitu loh. Baik, terima kasih masukannya ya Bu Farida. Ini ada pertanyaan bukaan, terima kasih. Sebenarnya tadi ada komunikasi antara saya dan Bu Farida dari pagi tadi nih Bu. Pokoknya Bapak Ibu perjuangan sekali ya menjadi guru penggerak itu memang tidak mudah. Saya sadar akan hal itu. Ketika ditanya dari itu, udah Mbak, gak usah nangis. Oh enggak, saya gak nangis lagi Bapak Ibu ya. Terima kasih Bu Haji masukannya. Oke, baik, untuk selanjutnya mungkin sudah selesai ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk pertemuan kali ini atau pemaparan materi sekaligus rapatnya saya tutup. Mari bersama-sama satu kepada ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf saya selaku pembawa acara dan pemapar materi. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Kalau salah tentu dari saya. Jika itu berupa kebenaran tentu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Silakan dinikmati makan siangnya Bapak Ibu. Ya. Mungkin sambil nonton video boleh burun ini Roji, Kak Ras, terus. suaranya dari saya bisa, jadi itunya dari